Halo, perkenalkan nama saya Bung Chandra. Hari ini saya ingin sedikit sharing tentang perkembangan dunia bisnis. Kita melihat bahwa perkembangan dunia bisnis berubah dengan begitu sangat cepat. Dulu, perusahaan mengandalkan iklan seperti billboard, televisi, radio. Namun sekarang ternyata banyak perusahaan lebih mengandalkan sosial media seperti Twitter, Facebook, atau bahkan BlackBerry Messenger. Artinya adalah perubahan terjadi begitu cepat. Apabila Anda tidak bisa mengikuti perubahan tersebut, maka perusahaan kita akan punah. Bahkan survei membuktikan 80% perusahaan tutup dalam waktu 1 tahun pertama. Jadi bila ada 100% perusahaan, ada 100 perusahaan, 20% yang bertahan selama 1 tahun. 20% sisanya ternyata bangkrut 80% 5 tahun kemudian. Jadi ternyata hanya 4% perusahaan yang bisa bertahan selama 5 tahun. Nah, ini merupakan fenomena yang sangat ironis. Nah, untuk itu Anda perlu melakukan hal yang berbeda untuk bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Aturan yang harus Anda lakukan untuk bisa sukses dalam dunia bisnis adalah melanggar aturan tersebut. Namun tentu saja melanggar aturan yang saya maksudkan bukan melanggar aturan pemerintah, bukan melanggar lampu merah atau tidak bayar pajak. Tapi melanggar aturan yang saya maksudkan adalah melanggar aturan baku dalam berbisnis. Melanggar aturan dalam arti yang konotasi yang positif. Aturan pertama yang harus Anda langgar adalah Anda harus menciptakan satu buah ritual. Saya sebut poin yang pertama, make it harder. Ternyata rakyat Indonesia lebih suka yang sulit daripada yang mudah. Kalau misalkan saya lihat, pada saat seorang cowok atau seorang cewek ketika dia masih SMP, biasanya mereka suka sakitin perasaan pacarnya. Tapi ketika mereka sudah masuk SMA, mereka mulai pilih pasangan yang lebih terseleksi, misalkan yang sudah kuliah dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah kuliah, mereka pilih pasangan yang sudah bekerja. Atau ketika mereka sudah 25 tahun, mereka memilih pasangan yang sudah mapan dan siap menikah. Tapi apa terjadi ketika mereka sudah 35 tahun? Saya yakin siapapun boleh ya cuci gudang. Kenapa? Karena mereka sudah lampu kuning. Artinya adalah ternyata pada saat seorang wanita atau pria mereka mulai cuci gudang, apakah tambah laku? Belum tentu. Artinya adalah orang lebih suka sesuatu yang penuh dengan tantangan. Jadi orang lebih suka yang sulit. Sama seperti ketika kita makan biskuit Oreo. Nggak langsung dimakan bukan? Kita perlu beberapa ritual seperti diputar, dijilat, dicelupin baru dimakan. Sama seperti ketika saya ingin membeli sebuah proyek ruko di daerah Serpong, ada 30 unit ruko yang akan di-launching. Dan pada saat itu normalnya pembeli itu dipermudah untuk membeli ruko tersebut. Tapi pada kenyataannya terpaksa saya harus mengikuti undian untuk bisa membeli unit tersebut. Nah, harga satu undiannya adalah 5 juta rupiah. Dan luar biasa dengan 5 juta rupiah, saya hanya boleh membeli 1 unit properti. Dan lebih anehnya lagi, satu kartu keluarga hanya boleh beli 2 unit ruko. Dan ternyata ketika dibikin sulit seperti itu, ternyata propertinya bukan tambah sepi, tapi justru lebih banyak peminatnya. Dan yang luar biasanya adalah ada 1000 lebih orang yang ikut undian. Dan saya pakai 3 kartu keluarga milik saya dan kedua teman saya. Dan saya mendapatkan nomor urut 200, 700, dan juga 900. Singkat cerita, saya tidak mendapatkan ruko tersebut. Dan 30 unit ruko tersebut habis dalam 1 jam. Dan banyak orang ribut demi memperebutkan ruko tersebut. Artinya adalah bila Anda ingin sukses dalam dunia bisnis, jangan hanya sekedar gratis, buy one get one, diskon seumur hidup, cuci gudang, ternyata orang nggak menghargai proses seperti itu. Make it harder, buat lebih sulit. Tapi ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tidak semua bisnis bisa diperlakukan cara seperti itu. Yang kedua adalah followership. Banyak perusahaan, banyak training, banyak seminar yang mengajarkan tentang leadership. Bagaimana kita melit seseorang, bagaimana kita bisa melit, memimpin konsumen. Tapi ternyata perusahaan yang melanggar aturan, mereka mengembangkan konsep yang disebut dengan followership. Nah, apa yang saya maksud dengan followership? Ada sebuah perusahaan pemutih kulit yang luar biasanya mereka membuat sebuah iklan. Ada seorang wanita dan seorang pria saling jatuh cinta. Dan ketika seorang wanita dan pria ini jatuh cinta, ternyata si mama dari pria ini nggak setuju. Kenapa? Ada bintik hitam di wajah dari si wanita tersebut. Akhirnya wanita ini menemukan sebuah kotak, yang di dalam kotak tersebut ada produk pemutih kulit. Setelah dipakai, dalam 4 minggu bintik hitam hilang. Lalu kemudian wanita sudah cantik, ingin ketemu dengan calon mertua, dan apa yang terjadi? Bersambung, to be continue. Dan ketika to be continue, iklan tersebut mengatakan, tentukan sendiri ceritamu dengan mengirimkan 1 tutup botol produk pemutih kulit tersebut ke PO Box bla 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 dan dapatkan hadiah misalkan tur ke Paris dan lain sebagainya.
Jadi intinya, konsep followership tidak lagi mengandalkan otak kita sendiri. Followership tidak mengandalkan lagi kreativitas kita sendiri. Ternyata bukan hanya sekedar harus memimpin, tapi kita juga harus membiarkan konsumen yang memimpin kita. Nah, ini konsep yang jarang digunakan oleh banyak orang. Nah, yang ketiga adalah, aturan ketiga yang harus Anda langgar adalah ingat, bad news is good news. Kabar buruk adalah kabar baik. Kita melihat bahwa ternyata ada sebuah perusahaan donat yang cukup terkenal, di mana ada berita-berita negatif yang tersebar lewat BBM, di mana ada pengawet di dalam donat tersebut. Dan seringkali rakyat Indonesia tidak tahu apakah itu berita benar atau apakah itu berita yang hanya dibuat-buat oleh kompetitor. Tapi benar atau tidak, ternyata rakyat Indonesia itu suka broadcast. Nah, ini yang saya sebut dengan kepo atau sense of keponess. Itu bahasa ilmiahnya. Dan yang menarik adalah biasanya aturan yang berlaku mengatakan bahwa perusahaan tersebut harusnya coba tuntut si penyebar berita tersebut atau dicek dulu kebenarannya. Apabila nggak dibenar, apabila itu tidak benar, tuntut si penyebar berita tersebut atas tuduhan misalkan pencemaran nama baik. Tapi ternyata perusahaan tersebut tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena bad news is good news. Kenapa saya katakan bad news is good news? Kita lihat bahwa ternyata perusahaan tersebut tidak harus pasang iklan koran, televisi yang begitu mahal. Orang dengan sukarela broadcast BBM-nya. Dan perusahaan tersebut tahu bahwa pemilik BlackBerry biasanya adalah orang-orang yang sudah smart enough. Mereka sudah tahu, oh ini berita hoax, oh ini berita beneran, oh ini dari kompetitor dan lain sebagainya. Dan hasilnya ternyata perusahaan tersebut tambah ramai, bukan tambah sepi. Ini juga yang dilakukan oleh beberapa politikus. Nah, ternyata beberapa lawan politik yang mencoba untuk melakukan black campaign atau kampanye gelap, ternyata justru membuat popularitas dari orang atau lawan politiknya justru semakin populer. Sekali lagi, ternyata bad news is good news. Nah, saya ingin sharing lebih banyak lagi aturan bisnis yang harus Anda langgar. Namun, saya tidak bisa membahasnya dalam video ini. Saya memberikan Anda kesempatan untuk bisa belajar dalam one day seminar. 10 business rules to break. Dan apa alasan Anda untuk mengikuti seminar ini? Yang pertama adalah karena ini merupakan seminar pertama di Indonesia yang mengajarkan Anda untuk melanggar aturan dalam berbisnis. Banyak seminar yang mengajarkan bagaimana mengikuti aturan. Ternyata kita tidak bisa lagi menggunakan cara lama untuk bisa sukses di era yang sudah edan ini. Yang kedua adalah karena materi seminar ini akan langsung kita delete begitu seminar selesai. Dan kita akan delete langsung di depan para audiens. Artinya adalah seminar ini tidak lagi diadakan dan hanya diadakan sekali seumur hidup. Banyak yang tanya sama saya, kenapa kok Pak Bong ingin menghapus materi tersebut dan bahkan tidak dibukukan. Jadi beberapa kali seminar saya, setelah selesai seminar saya buat bukunya, saya jual di Gramedia. Tapi kali ini tidak. Kenapa? Karena saya memberikan seminar dengan tema bagaimana melanggar aturan. Jadi saya rasa saya perlu menghapus segala bukti agar saya tidak dikejar pihak yang berwajib. Jadi pastikan Anda merupakan bukti hidup untuk bisa belajar 10 business rules to break. Alasan yang ketiga adalah karena tahun 2013 saya akan mengurangi jadwal seminar saya sebanyak 50%. Jadi kalau misalkan dulu 1 bulan, seminar publik saya 8 kali, jadi 4 kali. Dan luar biasanya peserta dari 10 business rules to break adalah 1.500 peserta. Jadi Anda bisa chit chat, Anda bisa tukar kartu nama, Anda bisa bangun networking, Anda juga bisa cari jodoh dalam seminar ini. Catat tanggalnya, seminarnya akan diadakan hari Kamis, tanggal 15 November 2012, dan itu tepat pada hari libur nasional. Jadi Anda nggak perlu khawatir, itu tanggal merah. Seminar akan diadakan jam 10 sampai jam 5 sore, tempatnya di Integrity Convention Center, MBK Kemayoran di Jakarta Pusat. Jadi pastikan Anda bisa hadir dalam seminar yang bersejarah ini. Anda bisa hadir dengan cara dua. Yang pertama, Anda bisa daftar via online. Anda bisa klik di www.bongchandra.co.id atau Anda juga bisa telepon di 021 290 30730. Sekali lagi 021 290 30730. Seminar ini terbuka untuk publik apabila Anda seorang pengusaha, apabila Anda seorang ibu rumah tangga, mahasiswa, atau karyawan yang ingin bisnis Anda tambah berkembang. Apabila Anda ingin kaya lewat bisnis, Anda perlu wajib hadir dalam seminar ini. Saya Bong Chandra, see you at the top.